Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan kuliah mengenai SPGDT-B, ini kurang B-nya nih, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang Bencana. Ya. Nanti ada yang cerita sehari-hari, gitu ya. Apa sih itu maksudnya? Ya. Suara saya jelas, Hasian? Jelas, Dok. Oke. Nah, sebagai pendahuluan ya, kalau misalnya kita jumpain pasien gawat darurat itu yang memerlukan pertolongan segera tentunya ya. Kita harus melakukan pertolongan secara cepat, ya, tepat dan cermat. Kenapa? Karena kita ingin mencegah kematian dan kecacatan terutama ya. Dan time saving is life saving. Waktu adalah nyawa. Jadi kalau respon time kita jelek, ya kan, pengaruh buruk terhadap pasien pun juga menjadi jelek. Nah, pasien gawat darurat ini dapat terjadi ya kapan saja, di mana saja, bahkan terhadap siapa saja gitu ya. Nah, seringnya oleh karena penyakit ya, bencana alam yang akan kita bahas hari ini ya, musibah massal ataupun karena perbuatan manusia itu sendiri. Nah, kalau gawat darurat ini kalau yang sehari-hari ya itu itulah seperti trauma otak ya, kemudian masalah jantung, paru ya, masalah di objin ya, melahirkan misalnya ya, THT ya, atau masalah di anestesi sendiri ya, misalnya pasiennya di ICU. Kemudian kalau untuk bencana, yaitu bisa akibat alam atau karena manusia sendiri. Nah, untuk penanggulangan pasien-pasien gawat darurat itu memerlukan tim yang tangguh dan terlatih. Jadi umumnya itu biasanya mulai dari awam, yang paling rendahnya nih awam khusus, umum atau khusus, ya, kemudian perawat terlatih, dokter umum, dokter BSB, ya, dokter triase ini maksudnya, kemudian dokter spesialis. Nah, SPGDT ya, yang S ini yang sehari-hari itu kita bisa mulai sebelum rumah sakit, di dalam rumah sakit itu sendiri ataupun antar rumah sakit ya. Nah, ini antar IGD gitu ya hubungannya nanti. Nah, nanti SPGDTS ini hubungannya nanti ke SPGDT yang bencana. Ya. Nah, pelayanan gawat darurat intra rumah sakit ya itu antara IGD UGD ataupun IRD ini macam-macam namanya ya. Nah, harus sanggup memberikan pelayanan yang cepat, tepat, cepat, dan terjangkau. Ya, fungsinya apa untuk mencegah kematian dan kecacatan. Nah, jadi kalau IGD-nya bagus, ya itu mencerminkan rumah sakit di kota itu bagus, ya, dan nampak misalnya kalau misalnya di Medan langsung tahu tuh, IGD yang bagus, IGD rumah sakit ada Malik, nah begitu. Dan itu menjadi sebuah mahkota yang bisa kita banggakan ya. Nah, ini contoh misalnya IGD di Stomo ya. Ini IGD-nya tahu kamu, ini IGD-nya ada beberapa lantai ya. Bukan satu lantai, flat, 3-4 lantai ya. Di lantai 3-4 itu ada kamar operasi, jadi cukup besar ya. Dan IGD di Stomo ini walaupun dia rumah sakit saya lupa Pemko kalau nggak salah, Pemko atau Pemprov, bukan Pemko rumah sakit Pemko, bukan rumah sakit pemerintah, tapi dia merupakan pusat rujukan di wilayah timur ya. Nah, ini untuk Kata Malik sendiri ya, ini IGD-nya ya. Kalau misalnya nanti kamu melakukan koasisten, nanti bisa kamu lihat IGD baru kita. IGD baru kita 3 lantai ya, 3 atau 4 lantai, lupa saya, 4 lantai, cuman tidak sebesar layaklah. Nah, ini IGD ada Malik nih ya, IGD ada Malik. Ambulansnya. Nah, latar belakang kalau untuk SPGDT yang bencana, jadi Indonesia itu selalu rawan bencana. Kalau kamu punya aplikasi gempa di handphone, itu mungkin hampir tiap menit ada ada pemberitahuan bahwasanya ada gempa ya. Jadi rawan untuk bencana Indonesia nih ya, terutama misalnya ini ya, gempa, gunung berapi,
tsunami, banjir bandang. Banjir bandang ini lagi ya. Kalau banjir ini yang umum biasanya ya akibat manusia itu sendiri, misalnya kayak di Jakarta tuh ya. Nah, kalau banjir bandang, tanah longsor ini seperti misalnya di daerah apa namanya di daerah mengarah ke Brastagi itu pun cukup seringnya. Di daerah Aceh pun juga cukup sering. Karena ulah manusia, man-made disaster ya, kegagalan teknologi, kecelakaan massal, kebakaran hutan. Ya, kalau konflik sosial, ya, misalnya tawuran, ya mudah-mudahan terorisme sudah tidak ada lagi. Dan selalu menyebabkan kesehatan. Jadi karena harus selalu ujung tombak penanggulangan bencana. Dan jenis bencana ada yang karena alam memang, karena manusia itu sendiri. Jadi bencana adalah kejadian yang dapat menyebabkan pasien gawat darurat ya yang tidak dapat dilayani oleh unit pelayanan seperti biasa ya. Tapi kalau misalnya memang sifatnya massal mau nggak mau mungkin sampai tingkat puskesmas yang vaskes pertama itu misalnya terjadi massal ya, yang massal. Terjadi kerusakan infrastruktur ya, normal masyarakat. Dampak terhadap kesehatan masyarakat, ini ada korban massal ya, mati, bisa sampai mati ya, luka atau penyakit, panik ya, pasien ini bisa panik, bingung, depresi ya, bisa lumpuh pelayanan kesehatan reguler, terjadi pusat konsentrasi massa ya, misalnya apa namanya, ada camp-camp pengungsi gitu ya, masalah pangan dan gizi, air bersih, sanitasi ya. Post traumatic stress ini pun cukup sering juga ya, apalagi dulu itu kalau misalnya kita ingat kejadian tsunami, terganggunya vektor kontrol penyakit menular karena sanitasi yang buruk tadi ya, kelangkaan SDM kesehatan ya. Kalau misalnya kayak dulu apa nih berapa tahun 1-2 tahun yang lalu akibat pandemik ya kan, SDM pun kita kekurangan karena semakin banyaknya yang terkena wabah COVID ataupun masalah koordinasi yang kurang baik. Upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan dalam penanggulangan bencana yaitu manajemen korban massal ya, pelayanan kesehatan, manajemen air bersih, sanitasi lingkungan, manajemen kedaruratan panganan gizi, ya, kemudian surveillance epidemiologi, vector control, ini manajemen post traumatic stress dan seterusnya. Ini contoh musibah dan bencana dalam negeri. Ini contohnya ada yang lama-lama sini Tampomas ya, Gurita di Aceh, Bintaro itu kecelakaan kereta api ya, pesawat udara cukup banyak. Kalau kita di Medan terakhir kayaknya yang Mandala atau pesawat yang angkatan udara itu kalau nggak salah ya. Kemudian gunung berapi ya, kalau gunung ini cukup rawan. Bom ya, bom Bali ya, bom Medan, bom Jakarta ya. Perang ya, perang antar suku misalnya di daerah Papua. Kemudian tawuran ya, tawuran ini cukup sering. Kalau kita di Medan ini paling sering mungkin di daerah Belawan sana tuh ya, hampir beberapa bulan sekali terjadi itu ya. Kalau di luar negeri yang paling nampak gede itu sebenarnya yang zaman dulu tuh Chernobyl ya. Kemudian ini yang paling terkenal juga adalah World Trade Center. Nah, kalau perang ya sekarang perang yang terjadi mungkin perang di antara Ukraina dan Rusia juga itu merupakan contoh musibah ataupun bencana. Untuk pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini, jadi kesimpulannya ya belum terlalu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya penyebaran pelayanan kesehatan vaskes itu belum terlalu merata ya. Distribusi SDM, kemudian vaskesnya belum terdistribusi terlalu merata. Keterbatasan sistem komunikasi di beberapa wilayah ya, kemudian masih terfokus pada daerah pusat ya, belum banyak menyentuh masyarakat untuk upaya yang preventif. Kemudian belum semua ya Vaskes memiliki pelayanan gawat darurat yang sesuai. Ya, artinya ya mudah-mudahan sih ya semakin berkembangnya pelayanan kesehatan ya dengan penilaian misalnya dengan menggunakan sistem akreditasi, makin memperbaiki kondisi pelayanan gawat darurat kita di Indonesia. Ya. Kemudian kurangnya pelayanan gawat darurat terhadap patient safety, ya ini kurangnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan. Mungkin kalau kurang ya kurang, tapi masalah yang paling sering terjadi adalah memang
pusat tenaga kesehatan sering berpusat ya, bukan ke daerah ya. Belum optimal jaring komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, institusi pendidikan, Dinkes, Fasiankes dan masyarakat dalam penanganan gawat darurat. Belum optimal sistem rujukan ya. Kadang-kadang rujukan antar Fasiankes ini pun sulit. Sekarang kita mau merujuk dari rumah sakit A ke rumah sakit B yang lebih tinggi kelasnya pun cukup sulit ya. Terlalu banyak administrasi yang perlu diselesaikan. Belum ditetapkan sistem pelayanan gawat darurat terpadu atau MMS atau antar Fasiankes. Jadi kalau mungkin pernah mengikuti kuliah ini ya, kuliah basic class support ya, basic class support yang terbaru 2020 itu ada kata-kata EMS, Emergency Medical Service ya. Kalau emergency medical service di luar negeri, ya kalau kita ngikut ke BLS, kita kan berdasarkan American Heart Association itu sudah cukup berkembang. Jadi kalau misalnya kita nelpon 911 di Amerika sana, operatornya jelas mengangkat telepon, terus mengarahkan kita ke rumah sakit mana dan seterusnya. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum terlalu baik seperti itu ya. Nah, apakah SPGDT itu ya, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu? Jadi hakikatnya adalah sistem yang didesain berdasar Siskesnas, ya, Sistem Kesehatan Nasional, untuk memberikan pertolongan cepat, tepat, dan cermat pada penderita gawat darurat untuk mencegah ya terutama kematian dan kecacatan. Nah, implementasinya ini visi terwujudnya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yang terintegrasi menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Sebentar ya. Halo. Oh, kalau udah bagus sudah. Ya, ya, ya. Misi meningkatkan kualitas pelayanan gawat darurat mulai dari pra ya, sebelum masuk fasilitas pelayanan kesehatan ya, di fasilitas pelayanan kesehatannya sendiri dan antar Fasiankes. Melindungi kesehatan masyarakat, kemudian menjamin ketersediaan SDM kesehatan, baik yang kesehatan ya dan non kesehatan, serta prasarananya, menciptakan tata kelola sistem kedaruratan yang baik, dan mengurangi, ini yang paling utama, mengurangi angka kematian dan angka kecacatan. Nah, ini SPGDT, ya, time saving is life, and limb saving, misalnya terjadi trauma pada daerah limb atau extremity, ya, memerlukan respon yang cepat, ya, pelayanan oleh Gader yang baik oleh Nakes, pelayanan ambulans melibatkan masyarakat, ya, sistem komunikasi ini 119 ya kita ya. Jadi tujuannya itu adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan, kemudian mempercepat respon. Ini yang utama sih ya, mempercepat respon penanganan korban, juga menyelamatkan jiwa dari dan juga mencegah kecacatannya. Nah, konsep pengembangannya nih SPGDT ya, sistem komunikasi dikelola oleh Pusat Komando Nasional, single number, kode akses 119 ya. Ini terintegrasi ya, terhubung dengan kepolisian, Fasiankes dan Madam dan seterusnya. Ini ada NCC ya, Pusat Komando Nasional, National Command Center, ini di Kementerian Kesehatan. Fungsinya memilah panggilan, meneruskan ke PSC, dan dokumentasi, monitoring serta evaluasi ya. Kalau PSC ini Public Safety Center ya, harusnya dibentuk di tiap-tiap kabupaten ya. Ini bagian dari kegiatan SPGDT Pra-Fasiankes ya, ini sebelum masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Fasiankes sendiri dari puskesmas ya, klinik dan rumah sakit, dan harus bisa melakukan pelayanan gawat darurat sesuai standar yang melalui pendekatan multidisiplin. Ya, semakin tinggi tingkat Fasiankesnya mungkin semakin banyak juga atau bervariatif nakes yang bisa merawat. Rumah sakit juga wajib melakukan pemutakhiran informasi rumah sakit. Ini yang paling penting ya. Jadi informasinya itu maksudnya gini, jumlah rawat inap gitu ya. Jadi jangan nanti saat mau merujuk udah tiba di rumah sakit rupanya rawat inapnya penuh dan seperti itu ya. Nah, ini misalnya ada pasien alur pelayanan ya PSPGDT, ada pasien ya call 911 masuk ke NCC, masuk ke PSC, masuk ke tim PSC ambulan atau Fasiankes. Nah, ini saya sendiri belum pernah nyoba, mungkin bisa kita coba.
Nah ini hakikat SPGDT ini kayak BLS nih, ya life support chain dari masyarakat ke dokter umum, ya puskesmas, ke rumah sakit yang kelas C, baru naik yang paling tinggi ke B atau ke A. Jadi kekuatan rantai ini ditentukan oleh mata rantai yang paling lemah, ya di masyarakat. Artinya kita harus melakukan pembinaan SPGDT itu dari tingkat masyarakat, ya akhirnya bisa menyeluruh sampai ke tingkat yang paling tinggi, ya rumah sakit kelas A ataupun B. Nah, sistem pelayanan darurat terpadu ini ya harus memiliki sumber daya manusia yang baik, ya, sistem transportasi, sistem komunikasi, IGD yang prima, sistem rujukan yang baik, ya, dan terutama manajemen penjagaan mutunya juga harus dijaga. Dalam pengembangan SPGDT sehari-hari dengan bencana ini siapa saja harus terlibat, ya semua jajaran kesehatan, ya, dari Depkes, Dinkes sampai dokter perawat, ya, non kesehatan ini dari pemerintah daerahnya, ya, pemadam kebakaran, penyandang dana pun juga begitu, ya. Ini kalau sekarang BPJS mungkin, ya, dan komponen masyarakat lain. Koordinasi, ya, antara angkatan, ya, baik itu ABRI, Polri, antara swasta, pemerintah itu juga harus terlibat dalam pelayanan SPGDT ini. Nah, sistem pelayanan darurat terpadu sehari-hari, ya. Nah, ini yang sederhana aja, pencegahan ya pakai helm, sabuk pengaman. Ini kalau misalnya kamu lewat malam lewat terawih, orang pada nggak pakai helm, ya, naik sepeda motor, ya. Untuk mencapai masyarakat aman atau sejahtera, safe community. Sumber daya manusia, ya, yang memberi pertolongan, ya, kalau kalau zaman sekarang ya orang awam itu sebenarnya sudah bisa, ya, melakukan yang paling sederhananya basic life support, ya. Kemudian petugas ambulans juga harus cekatan, ya. Nah, masalah orang sumber daya manusia juga di Indonesia ini kadang-kadang kita tidak bisa melepaskan diri dari kondisi geografis yang tidak terlalu baik dibandingkan kondisi geografis di negara yang maju, ya, misalnya di Amerika sana, ya. Jadi kondisi overcrowded dari populated dari manusia pun juga mempengaruhi gerak dari ambulans ini, ya. Ya kadang-kadang kita lewat ambulans, ya, jalan nggak terlalu kecil, lampu merah terlalu banyak juga akan mempengaruhi keselamatan dari pasien. Nah, dokter perawat lanjutnya, ya, ini komunikasi, ya, penanggulangan ini harus multidisiplin, ya, sektoral, lintas sektoral dan lintas profesi. Ya, tujuannya adalah untuk mencegah kematian dan kecacatan. Nah, lihat ini, ya, pasien ambulans, puskesmas ini pra rumah sakit, ya. Nanti kalau udah inter rumah sakit, misalnya antar kelas C nanti mau pindah ke kelas A, itu adalah inter rumah sakit ataupun antar rumah sakit. Dan ini membutuhkan pendanaan, ya, kalau dari pemerintah itu menggunakan BPJS ataupun menggunakan, kalau swasta menggunakan asuransi, ya. Dan yang paling penting adalah time saving is life saving. Respon time diupayakan sependek mungkin, ya, untuk mencegah kematian dan kecacatan tadi, yang merujuk the right patient to the right place. Jadi jangan, itulah kadang-kadang ada beberapa rumah sakit itu terlalu pede mengantar pasien tanpa mengkonfirmasi ke tempat mengantarnya, ya. Nanti nyampe ke rumah sakit yang dituju, rupanya tidak ada ICU gitu misalnya. Jadi perlu komunikasi yang baik, ya. Nah, ini natural disaster, ya, akibat alam, ya, bencana, ya. Kamu bisa lihat, ya, tsunami, ya, di Aceh, di Palu, ya, banjir bandang ini cukup sering, ya, di Medan, ya. Wah, ulah siapa ini? Jadi kalau banjir bandang ini ulah kita sendiri, ya, manusia, ya. Kemudian ini, ya, gempa, kecelakaan kereta api, ya. Baru-baru ini mungkin sekitar saya lupa 2021 tuh nggak salah, ya, kecelakaan angkot itu yang menewaskan berapa orang yang menerobos palang kereta api, ya, itu akibat manusia sendiri itu kan, kecelakaan kereta api. Kemudian nah ini man-made disaster, kecelakaan industri, ya, Chernobyl, nuklir, ya. Kemudian pesawat terbang ini cukup sering nih berapa akhir-akhir ini, ya. Setahunan ini masalah pesawat Boeing, ya.
perang, ya ini lagi sedang perang antara Ukraina dan Irak, ya Palestina dan Israel dan seterusnya. Ini skema serangan teroris, ya. Terakhir ini datanya di 2003 ya, 8 kasus. Kemudian ini yang di Bali 2002, ya. Ada 200 orang meninggal, 500 orang luka-luka. Ini Jawa Barat di Jakarta, ya. Ini bencana industri, ya, dilihat nih ya di pabrik, ya. Dokter perawat, dokter muda, siswa, perawat pun kalau dia sifatnya mass casualties itu semua ikut membantu, ya. Korban bom, ya. Nah, bencana kompleks adalah bencana dengan beberapa ciri utama. Ini yang paling ini ya, paling berat ya. Permusuhan yang luas, ada pengungsian besar, terganggu infrastruktur fisik ya, terancamnya ini lebih banyak lagi mengancam dari keselamatan petugas kesehatan itu sendiri. Ya, kompleks disaster ini seperti ini nih, kerusuhan di daerah gitu misalnya ya. Oke. Ini shouting epidemic, natural disaster, man-made disaster, complex disaster ya. Oke. Nah, konflik sosial pengungsi ya bisa kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, kehilangan keluarga. Ini yang paling bahaya nih, gizi kurang, yang case-nya ada, seringnya ada, cuman alatnya kurang memadai, air kurang bersih, ya, sanitasi jelek ya, penyakit menular dan sering terjadi post traumatic stress. Ya, data pengungsi ini data lama ya. Nah, ini biasa kalau ada kejadian ya pembuatan posko ini oleh polisi ya. Nah, ini ya saking-kannya makanan saat bencana terjadi berebut orang ya. Nah, kalau silent epidemic ya seperti ini ya, kecelakaan gitu ya. Nah, disaster cycle ini seperti ini nih. Disaster impact ya, terjadi disaster, ini ada risk, ada manajemen, ada krisis, risk management, ini ada crisis management. Nah, kalau risk management ini ada, ini seperti lingkaran deh, sorry. Ya, dari responnya, rehabilitasinya, ya, rekonstruksi, ya, development, kemudian prevensinya gimana, mitigasi gimana, ya, prepare kita gimana terhadap disaster impact, ya. Nah, ini disaster response ini ada yang before disaster, ya, ada yang during disaster, ada yang after disaster. Nah, kalau disaster strike, ya, individual disaster response, immediately secure your safety and of other rescue and provide first aid atau secure supplies dari pertolongan, ya. Kemudian respon atau relief-nya, immediate intervention, kemudian ini ya, search and rescue, security, food, water, shelter, tempat penampungan, sanitasi, ya, baju-baju dan seterusnya. Kalau rehabilitasi, restorasi dari basic dari service atau memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah mengalami kerusakan, ini membutuhkan waktu dari minggu sampai ke bulan, ya. Begitu juga dengan rekonstruksi sampai bulan sampai ke tahun. Nah, preparedness ini ya, planning yang kita lakukan untuk apa sih yang kita lakukan kalau misalnya terjadi disaster gitu ya. Mitigasi, inilah dia mapping, kemudian mapping dari kejadian, kemudian asesmen dari struktural dan non struktural yang bisa terjadi kerusakan ya akibat dari disaster ya. Nah, mitigation itu apa fungsinya? Meminimalisir efek dari disaster, misalnya kode-kode atau zoning dari daerah bencana ya. Vulnerability analysis ini maksudnya kerapuhan dari suatu gedung gitu misalnya. Dan yang paling penting adalah edukasi pada masyarakat. Persiapan, preparedness, ya, planning how to respond. Ya. Jadi apa aja yang mesti kita persiapkan kalau misalnya terjadi disaster. Respon adalah usaha untuk minimalisir dari kejadian bencana. Ya. Kemudian recovery adalah mengembalikan kondisi atau merelief kondisi dari yang sudah terjadi dari akibat dari bencana tersebut ya. Nah, perkembangan disaster itu ada natural disaster menjadi industrial disaster, ya, complex disaster,
Kemudian langkah-langkah menuju preparedness itu hazard and vulnerability mapping, resource mapping, dan akhirnya menjadi national priority mapping ya untuk melakukan mapping terhadap daerah-daerah yang rawan terhadap bencana ya. Nah, hal ini memerlukan manajemen ya. Kalau tahap akut respon memerlukan rescue itu berupa pemilihan dari triase, akut medical responnya gimana, emergency relief-nya gimana, rehabilitasinya gimana. Kemudian tahap persiapan ya pengembangan SPGDT tadi ya. Kemudian SDM-nya, sistem komunikasi, transportasi. Kalau perlu kita melakukan latihan gabungan dan yang paling penting adalah kerjasama lintas sektoral. Nah, ini Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ya. Ini ada angkatan bersenjata ya, kemudian ada Menkes, ada Mendagri. Jadi ini suatu sistem yang kita terapkan di Indonesia ya seperti ini ya, semua ikut berpartisipasi ya sampai ke camat, puskesmas, RS tipe C, tipe A, rumah sakit rujukan wilayah ya. Nah, Bakornas Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana, ada Satkorlaknya, ya, ada Satlak dan Satgas ya, jalur administrasi dan seterusnya. Nah, organisasi penanggulangan bencana ya tingkat nasional itu Bakornas ya, tingkat provinsi Satkorlak, tingkat kabupaten itu ada Satlak PB. Nah, jejaring rujukan. Nah, ini kalau ada Malik itu untuk daerah Sumatera terutama ya. Kalau Cipto Mangunkusumo Jakarta ya meliputi wilayah DKI Jakarta, Banten, Lampung dan seterusnya. Kalau Sutomo di Surabaya itu khusus untuk daerah timur ya. Kalau Wahidin Sudirohusodo itu untuk Sulteng, Sultra dan seterusnya ya. Dan rata-rata sekarang rumah sakit di kota-kota besar sudah memiliki yang tipe A ya, artinya untuk menjadi rujukan dalam pelayanan gawat darurat bisa dilaksanakan. Nah, ini cerita evakuasi medik ya, SPGDT bencana ya. Meliputi multidisiplin ya, semua rumah sakit sampai bahkan ke puskesmas ya. Itu menjadi tempat untuk bisa melakukan pelayanan ya. Dan harus didukung oleh sistem transportasi, komunikasi dan pendanaan yang baik. Nah, ini skema alur pelayanan medis di lapangan, misalnya di area musibah, area pengumpulan korban, collection area, kemudian dibuat area triase untuk memilah-milah perawatan, jenis perawatan, kemudian area perawatannya, area transportasi, dan kemudian bisa ditransfer ke rumah sakit. Nah, ini cerita triase, ya. Triase dan labelnya, kalau merah, itu harus ditanggulangi terlebih dahulu karena sangat mengancam jiwa. Ya, kalau tidak kita laksanakan segera bisa menyebabkan kematian dan kecacatan. Kalau kuning masih bisa ditangguhkan sebentar karena ini tidak terlalu mengancam jiwa ya dan segera ditangani bila yang sudah mengancam jiwa sudah teratasi. Kalau hijau boleh ditunda dan bahkan bisa dipulangkan ya karena tidak membahayakan jiwa. Kalau hitam boleh diabaikan atau ditinggalkan diurus paling akhir. Kadang-kadang pasien datang sudah kondisi berat gitu ya. Usaha pertolongan lagi nggak akan menentukan keberhasilannya. Nah, tadi cerita geomedik mapping ya, peta geomedik itu adalah cara untuk mendukung SPGDTS ataupun SPGDTB ya, untuk memberikan gambaran peta kekuatan terhadap sumber daya manusia, sarana, prasarana, paskes ya. Kemudian yang terutama nih lokasi rawan bencana baik di kota maupun di kabupaten. Nah, Safe Community tahun 2001 di Makassar menuju Indonesia ini mungkin sudah berubah ya. Kita sudah 2022 ya. Ini deklarasi Makassar di tahun 2000 ya. Nah, jadi ini SPGDTS atau B ya. Bersambung ke kalau di rumah sakit ada Malik tuh ada namanya BSB ya, Dokter BSB Brigade Siaga Bencana. Jadi kalau ada apa-apa bencana di suatu daerah ya, dia langsung turun ke lapangan ya. Public Safety Center-nya ya, telepon ambulans 118, polisi 110, fire brigade ya 113 untuk menuju safe community. Nah, safe community di Sumatera Utara ya merupakan salah satu dari 3 provinsi yang menjadi proyek pengembangan safe community-nya selain Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Nah, Public Safety Center ini terdiri dari Pokgas Kesehatan, Pokgas Keamanan, dan
Pogas Kebakaran dan Rescue ini artinya gini, kita berkoordinasi ya, baik itu dari tim kesehatannya, tim keamanan ya, Angkatan Darat ya, Kodam 1 dan seterusnya, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Rescue ya. Sorry. Nah, ini persiapan tim kesehatan Sumatera Utara menghadapi dampak bencana ya. Mulai dari rumah sakit yang paling besar ada Malik, masuk ke Peringatan di Medan, rumah sakit TNI Putri Hijau, rumah sakit Bayangkara, kemudian kalau memang diperlukan rumah sakit swasta ya. Standar minimal ambulans gawat darurat ada 1 dokter, 3 perawat mahir dan supir ambulans, dilengkapi tabung oksigen dan fasilitas peralatan ya untuk penanganan maksimal 10 orang korban ya. Seperti ini apa namanya ini, apel siaga apa nih pemilu 2004 ya, 8 Merdeka. Ini latihannya. Ini latihan ya, sosialisasi SPGDT bencana ya, melibatkan multidisiplin. Nah, 8 langkah untuk mencapai tahap disaster preparedness ya, untuk mencapai safe community ya. Kita harus memahami dulu SPGDT yang S, kemudian yang B ya, sehari-hari lalu bencana, memahami penanggulangan pengungsi, memahami penanggulangan kedaruratan kompleks, memahami pentingnya satuan pelaksana penanggulangan bencana ya, disaster cycle WHO ya, kemudian vulnerability analysisnya dan preparedness dari menghadapi disaster tersebut, dan akhirnya kita bisa mencapai safe community. Nah, yang penting dalam SPGDT sehari-hari ataupun bencana ini harus ya, terutama kita tim medis punya sense of emergency. Yang harus kita ingat adalah time saving is life saving. Jadi respon time itu harus kita butuhkan cepat-cepatnya agar pasien bisa selamat dan pasien tidak cacat dan menuju ke safe community. Nah, ini visi dan misi Presiden ya, Trisakti, terakhir dari Presiden Jokowi ya, 9 agenda prioritas nawacita. Ini agenda kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia ya. Ya, ini dari Renstra 2015-2019 ya, paradigma sehat, penguatan Yankes ya, JKN menuju keluarga sehat ya. Ini Renstra 2015-2019 ya, inovasi SPGDT itu di pilar 2 ya, penguatan Yankes dengan meningkatkan akses terutama pada FKTP ya, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu. Penerapan pendekatan continuum of care ya, intervensi berbasis risiko kesehatan ya, untuk menuju semuanya untuk menuju keluarga sehat ya, Nusantara sehat. Nah, bencana dan musibah masalah adalah kewajiban kita semua sebagai manusia untuk turut membantu ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada berapa orang nih? 96 yang datang ya, jadi ya? 95, Dok. 95 ya. Nanti mungkin absennya bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Nanti saya share untuk dokternya, Dok. Iya, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Ya. Izin bertanya, Dok, kalau misalnya di daerah yang rawan, Dok, misalnya Medan Serang, apakah ada perlindungan, Dok, untuk tenaga kesehatan? Gimana? Nggak dengar suara saya? Apa suaranya? Kalau misalnya di daerah yang rawan, Dok, seperti bencana yang kemungkinan ada bencana susulan atau daerah Medan Serang itu, apakah tenaga kesehatannya juga ada perlindungannya? Istilahnya backup-nya gitu. Perlindungan terhadap pelayan kesehatan. Jadi memang ya kita sendiri memang perang mungkin terakhir tahun berapa ya? Tahun 60-an lah ya, mungkin ya, saat menghadapi PKI ya. Setelah itu mungkin nggak ada ya. Nah, kalau yang paling dekat mungkin masalah teroris ya. Cuman teroris pun itu di daerah ramai ya. Jadi intinya begini, kalau masalah pengamanan terhadap Vaskes sendiri ya, contohnya saja misalnya
presiden datang ke Medan gitu ya, itu kami biasanya dipanggil dari beberapa vaskes yang ditunjuk untuk mempersiapkan misalnya ada apa-apa saat terjadi kunjungan pasien. Dan hal itu melibatkan multidisiplin ya, baik dari angkatan bersenjata ya. Angkatan bersenjata itu lengkap, itu dari polisi, dari angkatan darat, angkatan udara, juga ikut berkoordinasi kepada Dinkes setempat, kemudian akhirnya ditunjuk misalnya rumah sakit tertentu, beberapa rumah sakit tertentu itu biasanya untuk melayani kedatangan presiden ya tersebut. Nah, jadi kalau untuk perlindungan mungkin hal-hal seperti itu di Indonesia masih bisa terlaksana. Gitu ya. Apalagi memang kalau udah kejadian yang luar biasa, pasti angkatan bersenjata kita juga akan melindungi diri kita sebagai tim pelayan medis. Mungkin itu jawabannya ya. Jadi tetap koordinasi antar lintas sektoral itu terjadi ya kalau misalnya ada kejadian yang tidak terduga. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, ini kuliahnya agak sedikit membosankan sebenarnya. Cerita SPGDT bencana ini, cuman ini harus disampaikan. Ya, kalau tidak ada lagi, mungkin nanti Hasian minta tolong saya capture-annya, kirim ke saya. Siapa saja yang datang, ya totalnya. Terus bahan kuliah nanti mungkin bisa saya kirim via Telegram atau apa ya, kalau misalnya memang ingin dibaca. Oke, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan ilmunya berguna. Wabillahi taufiq wal